Hai anak-anak, selamat datang kembali di kelas Sidoarjo Belajar. Kali ini kita akan belajar matematika bersama Pak Aji, guru kelas dari SDN Porong. Nah, langsung saja untuk materi kelas kita kali ini, kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Untuk itu, pertama-tama Pak Aji ingin memastikan bahwa kalian sudah memahami konsep pecahan biasa. Di mana dalam pecahan misalnya Pak Aji punya angka 4/5. Yang atas yang 4 ini namanya pembilang. Sedangkan yang bawah yang angka 5 namanya penyebut. Ingat jangan sampai terbalik ya. Yang atas namanya pembilang dan yang bawah namanya penyebut. Nah sekarang kita langsung ke materi yang pertama, yaitu menjumlahkan pecahan beda penyebut. Yang pertama, misalkan Pak Aji punya angka 3/5 ditambah 2/7 sama dengan. Nah, karena penyebutnya berbeda, kalian biasanya harus mencari KPK antara penyebutnya terlebih dahulu. Namun di sini Pak Aji punya cara yang lebih cepat dan tentunya lebih mudah. Langkah pertama, kita kalikan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Jadi 3 kita kalikan dengan 7. Hasilnya 21. Lalu karena tadi penjumlahan kita beri tanda tambah. Langkah selanjutnya kita kalikan pembilang pecahan kedua dengan penyebut pecahan pertama. Sehingga 2 kita kalikan dengan 5. Hasilnya 10. Setelah itu kita kalikan penyebut antara kedua pecahan tersebut. Berarti 5 dikali 7. Hasilnya 35. Nah, kalau sudah kita hitung bersama-sama. Kita cari pembilangnya terlebih dahulu. 21 ditambah 10 hasilnya 31. Sedangkan untuk penyebutnya atau yang bawah karena tidak punya teman berarti tetap, yaitu 35. Sehingga hasil akhirnya 31/35. Dan karena 31/35 ini tidak bisa kita sederhanakan, berarti jawaban kita sudah benar. Mudah bukan? Selanjutnya kita ke soal kedua. Di sini Pak Aji punya angka 4/7 ditambah 3/8. Nah, langkahnya sama seperti yang di atas tadi. Langkah pertama kita kalikan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Sehingga 4 kita kalikan dengan 8. Hasilnya 32. Lalu karena tadi penjumlahan kita beri tanda tambah. Langkah selanjutnya kita kalikan pembilang pecahan kedua dengan penyebut pecahan pertama. Sehingga 3 kita kalikan dengan 7. Hasilnya 21. Langkah selanjutnya kita kalikan kedua penyebut pecahan tersebut. Sehingga 7 kita kalikan dengan 8. Hasilnya 56. Nah, kalau sudah kita hitung bersama-sama. 32 ditambah 21 hasilnya 53. Sedangkan penyebutnya 56 karena tidak punya teman berarti tetap 56. Sehingga hasil akhirnya 53/56. Nah, karena 53/56 ini tidak bisa kita sederhanakan, berarti jawaban kita sudah benar. Yeay, mudah bukan? Selanjutnya kita ke materi pengurangan pecahan beda penyebut. Kalau tadi kan penjumlahan, nah sekarang pengurangan. Misalkan Pak Aji punya angka 8/7 dikurangi 4/5. Nah, sebenarnya konsepnya sama seperti penjumlahan tadi. Langkah pertama kita kalikan dulu pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Berarti 8 kita kalikan dengan 5. Berarti hasilnya 40. Lalu karena tadi dikurangi, jangan lupa kita beri tanda kurang. Langkah selanjutnya kita kalikan pembilang pecahan kedua dengan penyebut pecahan pertama. Sehingga 4 kita kalikan dengan 7. Hasilnya 28. Lalu kita cari penyebutnya dengan mengalihkan kedua penyebut pecahan tersebut. 7 dikali 5 hasilnya 35.
Nah, kalau sudah begini kita hitung bersama-sama. 40 dikurangi 28 hasilnya 12. Sedangkan karena penyebutnya tidak punya teman berarti tetap 35. Sehingga hasil akhirnya 12/35. Dan karena sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi berarti jawaban kita sudah benar. Mudah bukan? Selanjutnya kita coba menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pecahan. Mala mempunyai 3/4 liter air mineral. Ia memberikan kepada Rina 5/8 liter. Kemudian Mala menambah air mineral lagi ke botolnya sebanyak 5/6 liter. Berapa liter air mineral Mala sekarang? Nah, karena ini soal cerita, maka langkah pertama diketahui air Mala 3/4. Diberikan kepada Rina 5/8. Lalu mengisi air lagi 5/6. Ditanya jumlah air Mala sekarang. Langsung saja kita kerjakan. Airnya Mala tadi 3/4. Karena diberikan berarti dikurangi 5/8. Sama dengan? Nah, kita kerjakan memakai cara perkalian silang seperti tadi. Langkah pertama kita kalikan 3 dengan 8. Hasilnya 24. Dikurangi. Selanjutnya kita kalikan antara 5 dengan 4. Hasilnya 20. Lalu kita kalikan penyebutnya. Berarti 4 kita kalikan 8. Hasilnya 32. Jika sudah kita hitung bersama-sama. 24 dikurangi 20 hasilnya 4. Lalu 32 penyebutnya kita tulis lagi 32. Sehingga hasilnya 4/32. Namun 4/32 ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi antara pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Sebagai contoh, kita bagi dengan angka 4. Berarti pembilangnya kita bagi 4, penyebutnya juga kita bagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Sedangkan 32 dibagi 4 hasilnya 8. Jadi hasil akhirnya 1/8. Nah, karena tadi malah menambah airnya lagi, maka 1/8 ini kita tambah dengan 5/6. Kita pakai cara seperti tadi ya, sehingga 1 dikali 6 hasilnya 6. Lalu ditambah 5 dikali 8 hasilnya 40. Lalu kita cari penyebutnya dengan mengalihkan antara 8 dengan 6. Hasilnya 48. Sehingga kita hitung bersama-sama. 6 ditambah 40 hasilnya 46. Dan karena 48 penyebutnya ini tidak punya teman, kita tulis lagi. Sehingga hasil akhirnya 46/48. Namun 46/48 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi antara pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang Pak Aji coba dibagi dengan angka 2. Berarti pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2. 46 dibagi 2 hasilnya 23. 48 dibagi 2 hasilnya 24. Nah, karena sudah bentuk yang paling sederhana, berarti jawaban kita sudah benar. Mudah bukan? Jadi jumlah air mineral Mala sekarang adalah 23/24 liter. Dan sekarang Pak Aji punya satu soal lagi yang bisa kalian kerjakan. Lalu kalian bisa menulis jawaban akhirnya saja di kolom komentar. Demikian kelas Sidoarjo Belajar bersama Pak Aji. Jika kalian suka, kalian bisa like atau komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kelas-kelas Sidoarjo Belajar selanjutnya. Sekian, Pak Aji undur diri dulu. Salam Sidoarjo Belajar.